Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Teknik Gambar Manufaktur untuk kelas 11 PM1 dan PM2. Untuk itu saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya pembuatan gambar 3D dengan menggunakan softwarenya Inventor 2018. Untuk anak-anak saya yang berada di rumah, mohon diperhatikan bagaimana trik-triknya bekerja dengan menggunakan Inventor. Baik, software Inventor adalah software yang diperuntukkan untuk mendesain daripada gambar teknik mesin. Kita bisa menggambar dimulai dengan gambar 2D dan bisa kita dimulai dengan startnya dengan 3D. Nah, untuk sekarang kita coba dulu untuk start dengan gambar 2D. Di sini adalah sumbu pengerjaan. Diperlihatkan untuk navigasi pandangan kanan, pandangan depan, pandangan atas, pandangan bawah. Untuk membuat gambar 3D ini adalah gambar arbor, di mana arbor ini terpasang pada mesin press yang digunakan untuk memegang end mill. Di sini kita buat untuk end mill 32. Baik, kita coba menggambar dengan menggunakan pandangan depan, ya, di sini dengan sumbu XY plane. Ini adalah ruang kerja area gambar. Sini ada beberapa perintah, ada line, ada circle, ada arcs, ada rectangle. Ya, di sini rectangle ini juga banyak macamnya, ada yang berupa slot, ada yang berupa slot 3 point arcs dan center point arcs, kemudian segi banyak peraturan. Untuk itu kita buat gambar pertama sekali, karena kita menggunakan nantinya untuk gambar ini kita buat sebagian, kita gunakan perintah report, ya, atau memutar gambar yang dibuat sketnya dengan derajat 360 derajat full, ya, untuk lingkaran. Kita buat di sini, ya, penampang pandangan depannya. Kita mulai untuk membuat kontur. Ya, di sini adalah kita buat jadikan garis sumbu center line, ya. Panjang daripada bendanya 168. Oke, 168. Kemudian kita buat kontur daripada pandangannya. Kira konturnya seperti ini. 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 Oke. Kita buat kontur bentuknya seperti ini. Kemudian baru kita berikan dimension. Nah, dimension kita aktifkan. Untuk membuat diameter benda ini kita cukup dengan memberikan batasan pada garis sumbu. Dia akan memberikan ukuran full untuk lingkaran. Sini diameternya 50. Kemudian ini diameternya 44. Kemudian ini diameternya 62.
Kemudian ini diameternya, sebentar, kita bisa tarik ke atas. Ini diameternya. Oke, kita posisikan. Stand. Kemudian ini. Oke. Delete ini. Oke, kita stand. Ini diameternya 44,5. Kemudian ini diameternya 25,5. Kemudian ini diameternya 24. Ini diameternya 25. Oke. Kemudian baru kita buat dimensi panjang. Ini kita lihat di sini ukurannya 12 3 mili, 63 12 3 mili. Ini di sini di ya 63. Oke. Ini 10. Ini lihat dari ujung 23 5 64. 23 5. Ini 64. Oke. 95. Ini adalah bagian luar dari bendanya. Kemudian kita sekaligus untuk membuat lubang, ya. Ini ada lubang. Benda ini dibor dengan bor 14, kemudian dibubut dalam ukuran 32H7. Ini adalah suaian, namanya suaian lubang, di mana ukurannya menunjukkan diameter lubangnya 32, ya. Kemudian daerah toleransinya itu pada posisi H dan kualitas toleransinya itu pada posisi 7, di mana penyimpangan pada benda ini adalah plus 0,025 dan minus 0. Artinya benda ini, kita lihat di sini. Kita buat, ya, di sini penyimpangan yang terjadi pada bendanya. Diameter 32. Ini keterangan dari 32H7, di mana diameter lubangnya ada 32. Penyimpangan atasnya 0,025 atau 25/1000, dan penyimpangan bawahnya itu adalah 0. Oke. Sini buat seperti ini konturnya di dalam. Ini diameter
ini diameter ini dan ini adalah diameter 25, diameter 32. Kemudian ini adalah diameter 14. Kemudian di sini bulir yang bulir M16. Ini adalah diameter 18. Ukurannya ini adalah 5. Kita lihat di sini 5, kemudian di sini 33. Dan 5 33. Ini adalah 33. Ini 50. Oke. Kita bisa sekaligus untuk melakukan jumper ya, pada proses 2D. Sini ada jumpernya C1 ya, kita lihat di sini. Ini adalah C1, maksudnya 1 kali 45 derajat. Kita bisa lakukan pada proses 2D dan juga bisa kita lakukan pada benda 3D. Oke, kita coba untuk sebagian jumper pada 2D. Ini 1. Oke, ini 1. Oke. Ini 2. Kemudian ini 1. Oke. Kemudian kita finishkan. Oke. Kemudian kita gunakan revolve. Revolve ini ya, perintah 3D. Benda ini kita putar. Aksisnya sumbunya 360 derajat. Pull ya, seperti ini. Kita bisa menggunakan 90 derajat ya, seperti ini. Kita juga bisa putar 270 derajat seperti ini. Tapi ini kita putar pull. Oke. Konturnya sudah terbentuk ya. Kemudian benda ini supaya dia kelihatan bagus atau elegan, kita ganti materialnya. Ini adalah material standar pada Inventor. Kita bisa pilih material yang ada di dalam material library Inventor. Ada steel polish ya, ada steel galvanis. Kita lihat di sini ada steelnya polish. Oke. Oke. Kemudian di ujungnya ada ulir, di mana ulirnya M16. Sini M16 kali 2 ujung strip. Kita tunggu beberapa saat. Dia lagi loading. Menunggu. Kita lihat di sini M16 kali 2 ya. Kemudian di sini ada lubang pengunci, ada 3 buah lubang. Dan kemudian di sini ada
penahannya, coakan. Lihat, sudah. Sini ulirnya. Oke. Ulir, kita pilih lokasinya, kemudian spesifikasinya. Kita lihat di sini spesifikasi, kita ambil ulir matrix profile, ya. Isometric profile. Ini adalah standar-standar macam ulir. Langsung, ya, ini adalah pilihan daripada kisar atau fitnya. Karena di sini diminta ulir M16x2, itu sudah benar. Kemudian bentuknya ulirnya full. Fullnya itu maksudnya ukuran pada diameter 16 itu full, ya, berulir semua. Oke. Atau bisa saja kita ganti dengan ukuran 20, berarti dia tidak full. Tapi kalau dia full, langsung dia pada ukuran sesuai dengan konturnya, ya. Oke. Lihat di sini. Lihat. Oke, ini adalah pandangan depannya. Kemudian di bagian atas itu ada coakan, ya. Bagian atas ada coakan dengan slot, ya, yang tembus. Kemudian ini slot end mill, ya, ukuran 16, dan kemudian lubang untuk pembuatan lubang pengunci itu dengan menggunakan skrup. Kita lihat di sini pandangan atasnya top. Kita gunakan floor plan, ya, XZ plan, ya. Di sini karena posisinya XZ plan ini pada posisi di tengah middle, ya, kita bisa naikkan offset. Diameter yang terbesarnya itu adalah diameter 62, kita bagi 2. Artinya dari sumbu ini kita angkat ke bagian paling atas. Berarti 62 bagi 2 berarti 31. Kita angkat di sini 31. Sehingga dia naik ke atas floor plan-nya, baru kita gambar sketch, ya, sketch dari sini. Okay. Untuk memudahkan kita buat garis bantu, ya. Ini adalah construction line. Coba di sini, ya, construction line, ya. Ini tidak akan nampak nantinya. Baru kita buat dengan menggunakan rectangle slot, ya. Diameternya 16. Oke. Kemudian panjangnya kita lihat potong di sini. Oke. Kemudian ini ukurannya 2. Kita lihat di sini. Ini adalah ukuran 22. Ini diameternya 16, berarti sudah habis setengahnya 8. 22 tinggal 14. Oke. Kemudian sekaligus kita buat di sini. Ini
slotnya 12. Kita ukur dari ujung 12. Tiga 38 dari ujung 38. Adalah 38. Oke. Kemudian panjangnya ini lebar panjang slotnya itu 32 karena kurang 12 berarti 20. 20. Oke. Kemudian sekaligus kita buat lubang di sini diameter 8. Kita lihat. Ini adalah M8 kali 1,25. Ini adalah untuk baut pengunci nantinya. Diameter 8. Kemudian jaraknya 31,5 dari ujung. Ini 31,5. Oke. Kemudian kita finishkan. Oke. Ini sudah kita gunakan extrude cut. Nah, di sini ada join, ada cut, ada intersect. Ya, kita ambil cut, jadi kita select bagiannya, dia akan mengcut atau memotong. Kemudian kita lihat berapa ketinggiannya. Ketinggiannya ini akan dicoba menjadi diameter 45 dari diameter terbesar 62. Kita kurangin 62 kurang 45 tinggal 17. 17 bagi 2 berarti 8,5. Berarti ini kita cut 8,5. Oke. Nah, sketnya ini sudah hilang, sket bagian di sini juga hilang. Kita bisa tampilkan, ya, kita bisa tampilkan lagi dengan melihat pada workplane-nya ini, ya. Kita lihat share sketch, ya, share sketch ini extrude, extrude-nya cut juga. Kita ambil di sini ada beberapa pilihan, ada distance ini kita berikan jarak. Ada to neck ini dia sampai pada kontur tertentu. Kemudian to ini bisa kita klik sampai bagian di mana. Kemudian between antara, kemudian all tembus. Ya, kita ambil to neck saja. Neck, oke. Kemudian extrude di sini ini all tembus, ya. Lihat, ini kita bisa hilangkan visibility-nya, ya. Visibility-nya kita ulang lagi. Ini untuk menghilangkan garis sketch-nya tadi, kita bisa klik kanan visibility, ya. Kemudian workplane-nya kita juga bisa hilangkan dengan visibility-nya kita klik. Jadi selesai. Nah, untuk bagian di sini, ya, kita tidak perlu lagi membuat bagiannya, ya, atau kita membuat kontur seperti ini. Kita cukup menggunakan dengan circular pattern, ya. Kita ambil di sini circular pattern, kemudian kita klik feature-nya, tunggu beberapa saat. Ini kemudian rotation axis-nya, ya, kita ambil
jumlahnya 2. Ini menunjukkan berapa bagian yang kita inginkan. Ya. Kalau cuma hanya 2 bagian, kita klik 2 bagian. Oke, ini sudah nampak. Ya. Kemudian lubang ini juga 3. Kita gunakan circular rotator, ya. Dan kita klik bagiannya. Kemudian kita aksesnya, ya, kita klik dulu bagiannya. Oke. Kemudian listnya 3. Kemudian ini lubang ini berulir, kita gunakan trik. Nah, di sini kita bisa cek ulir yang digunakan adalah ulir apa, isometric profile. Kemudian ini kisarnya atau fitnya, lihat di sini sesuai dengan gambar yang diminta M8 kali 1,25. Di sini sudah benar. Ini menunjukkan ulir kanan ataupun ulir kiri. Ya. Kalau sudah benar, kita klik apply karena ada 3 bagian. Ya. Kita lihat di sini. Ini. Play. Oke. Oke, selesai. Lihat pandangan atasnya. Kita cek kembali, kira-kira masih ada yang belum. Kalau sudah selesai, kita simpan. Kita simpan dengan nama yang kita inginkan. Ya, ini masuk kepada dokumen inventor. Ya, kita save. Oke. Oke, selesai pembuatan tutorial inventor untuk 3D ini. Untuk kelanjutannya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bagaimana gambar ini kita jadikan gambar kerja dengan menggunakan template ISO EDW. Terima kasih. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.